Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ngaji kitab Fathul Karimil Mannan. Sekarang sampai halaman 14 nggih. 14 baris ke-6. Wala yahtaju. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahtaju lan ora butuh. Wala yahtaju lan ora butuh qiraatul Qur'ani apa maca Al-Qur'an ila niyatin maring niat kasairil azkari kaya sekerine pira-pira zikir. Jadi membaca Al-Qur'an ini tidak membutuhkan niat. Maksudnya niat di awal ketika memulai membaca yaitu menghadirkan di dalam hati, seperti halnya niatnya orang sholat, niatnya orang puasa. Nek sholat memang bersamaan memulai sholat. Kalau iktikaf dengan niat iktikaf. Jadi kalau baca Al-Qur'an tidak perlu niat. Ya yang penting hatinya ini bacanya Al-Qur'an ikhlas apa tidak gitu saja. Kalau memang dia ikhlas karena Allah mendapatkan pahala. Kalau karena manusia ya tidak mendapatkan. Jadi tidak membutuhkan niat. Jadi pokoknya langsung baca. Langsung a'udzu bismillah baca ayat Al-Qur'an tidak masalah. Tidak harus saya niat nawaitu qiraatal Qur'ani lillahi ta'ala, enggak gitu. Jadi di dalam hatinya tidak harus mengkerentekan apa? Mengucapkan niat dalam hati tidak. Ya yang penting baca gitu saja. Kasairil azkari seperti zikir-zikir yang lain. Segala bentuk zikir, apakah itu istighfar, sholawat, tasbih, tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Ini tidak membutuhkan niat. Ya kalau diniati boleh, ndak juga boleh. Misalkan mau zikir, nawaitu dzikra taqarruban ilallah, seperti itu misalkan. Saya niat zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, la ilaha illallah dan seterusnya. Itu boleh, tapi tidak pakai niat yang penting langsung mengucapkan juga boleh, tidak masalah. Yang penting itu tadi di dalam hatinya. Jadi niat yang ada di dalam hati itu karena siapa? Karena Allah atau karena yang lain. Ikhlas apa tidak? Itu. Jadi tidak diharuskan niat di awal melakukan. Illa idza nadharo. Kejaba ing dalem nalikane nazar sapa wong ha ing qiraatul Qur'an. Fala buddha mongko ora kena ora. Lanya ila linafyil jinsi. La buddha la budu wa fihi. Ora kena ora atau ora ana sumingkir iku maujud. Dadi ora kena ora berarti harus ndak boleh tidak. Harus. Min atau wajib. Min niyatin nadri saking niat nazar. Kecuali kalau membaca Al-Qur'an atau zikir itu yang dinadari. Nazar itu ketika seseorang mengucapkan, jadi dia mengucapkan kesanggupan untuk melakukan sesuatu, bernazar. Jadi janjilah. Oh, nanti saya kalau lulus sekolah nanti mau baca Al-Qur'an sekian juz misalkan, atau menghatamkan Al-Qur'an 30 juz. Saya baca sendiri misalkan seperti itu.
maka membaca Al-Qur'an itu menjadi wajib. Kalau dinadari seperti ini, maka bacanya harus diniati. Baca Quran, saya niat baca Quran untuk apa? Melaksanakan nadar. Sudah bahasa Indonesia, bahasa Jawa terserah. Jadi saya niat baca Quran melaksanakan nadar. Dan ini menjadi wajib. Nadar itu wajib karena seperti orang janji wajib ditepati. Jadi kalau tidak karena nadar, maka tidak membutuhkan niat. Kalau dinadari, maka disertai niat. Wa tustahabbulan den sunnahake qiraatul jamaati, apa macane wong akeh, mujtamiina hale padha kumpul kabeh, utawa mujtamiina hale padha kumpul utawa bareng-bareng. Mujtamiina hale bareng-bareng. Nah, jadi kalau orang banyak baca Al-Qur'an, ini disunahkan baca secara bersama-sama. Bagusnya bacanya bersama-sama. Apa baca bareng-bareng seperti klasikal kemarin zaman baca kitab, bacanya bareng-bareng, sehingga yang bacaannya kurang bagus bisa mengikuti yang bacaannya bagus, misalnya seperti itu. Sawaon iku padha uga kanat utawi yen ta ana apa qiraatul jamaah mujtamiin, mudarosatan iku mudarosah, ya belajar, berarti ada gurunya dan ada muridnya. Guru membacakan, kemudian jamaahnya mengikuti. Nah, seperti itu. Jadi guru membaca, yang lain misalkan adab, atau kalau tidak guru ya siapa yang memimpin, yang bacaannya paling bagus memimpin, dia membaca, gantian yang lain ikut baca. Atau muridnya membaca, gurunya menyimak, seperti itu mudarosah. Jadi saling belajar. Jadi belajar. Nah, kalau seperti itu kan belajar, murid membaca, guru menyimak, atau guru membaca, murid meniru kan. Au idarotan utawa mubeng. Nah, atau bergantian, bergantian. Ini bacanya sekian ayat, ganti sampingnya. Yang lain apa? Menyimak, mendengarkan, seperti tadarus itu kan ya, bergantian tadarus. Nah, dengan begitu, maka yang satu membaca, yang lain menyimak. Kalau salah diingatkan, sehingga orang itu bacaan Al-Qur'annya bisa semakin bagus. Yang tadinya belum fasih, karena ada yang mengingatkan, ada yang membetulkan, menjadi semakin fasih, semakin bagus bacaannya. Tapi kalau bacanya itu baca sendiri-sendiri, orang banyak tapi munfarid. Orang banyak tapi munfarid, baca sendiri-sendiri, nanti tidak ada perbaikan bacaan. Ya, bacanya ya tambah lancar gitu saja, tapi kualitas bacaannya tetap begitu saja. Jadi itu lebih bagus seperti tadarus, budaya tadarus, tradisi tadarus di bulan Ramadan. Biasanya setelah tarawih ada tadarus. Tidak membaca Quran sendiri-sendiri, tapi bergantian. Satu baca, yang lain menyimak, supaya kalau salah bisa dibenarkan. Wata juzu, tapi baca sendiri-sendiri juga boleh. Nah, tidak keharusan. Ini kan kesunahannya. Berjamaah itu kan ya kompak, tidak sendiri-sendiri. Wata juzulan menang qiraatul Qur'ani, apa maca Al-Qur'an, bil qiraati, kelawan piro-piro bacaan, al mujma'i kang den sepakati,
ala tawaturiha apa tumbo-tumbone iki jar majrur menjadi naibul fa'il. Apa ala tawaturiha ing atase tambah ing atase kena. Apa ala tawaturiha ing atase tumpo-tumpone qiraat. Dunar riwayati ora pira-pira riwayat cerita. Nah, riwayat atau cerita. Asyadati kang trecel. Trecel itu ya nyeleneh. Nyeleneh. Nah, tidak sesuai dengan cara bacaannya mayoritas ulama. Ya, nyeleneh sendiri. Umumnya itu begini kok dia bacanya beda dengan yang lain. Nah, bacaannya kurang kuat. Jadi boleh membaca Al-Qur'an dengan qiraah atau bacaan yang disepakati secara yang sudah disepakati ala tawaturiha, bahwa bacaan itu memang diriwayatkan para ulama dalam jumlah yang sangat banyak. Itu mutawatir. Mutawatir itu jumlah yang meriwayatkan banyak sekali. Nah, seperti bacaan Al-Qur'an yang biasa kita baca namanya qiraah apa? Sing imam qiraahnya Imam Asim ya, menurut riwayat Imam Hafiz. Apa qiraahnya kewalik? Qiraahnya Imam Asim menurut riwayatnya Imam Hafiz. Itu kan qiraah yang sudah sangat masyhur, sudah diajarkan oleh banyak sekali para ulama, para qurra, orang-orang yang ahli dalam bacaan Al-Qur'an. Itu boleh kita ikuti. Atau qiraahnya Imam Asim atau qiraahnya Imam siapa, qiraahnya Imam siapa, yang itu sudah jelas banyak para ulama yang mengajarkan qiraah itu silahkan, boleh kita mengikuti. Ada qiraah sab'ah itu yang masyhur ya, qiraah sab'ah, 7 macam bacaan Al-Qur'an. Itu 7-7-nya boleh kalau kita sudah berguru kepada guru. Kalau kita ini yang biasa pemula atau yang umumnya santri itu kan qiraahnya Imam Asim itu menurut riwayat Imam Hafiz. Kalau ya qiraah yang lain ana sing wadduhe dan lain sebagainya, walaili idza saji, itu kan Imam siapa itu? Kan kadang ada di qiraah di situ ada ya, kadang neng YouTube atau apa, kalau dulu di kaset itu ada. Itu ada memang qiraah seperti itu, tapi bukan qiraahnya Imam Asim. Jadi 7 qiraah sab'ah. Nah, qiraah sab'ah itu boleh kita membaca dengan cara seperti itu asalkan kita sudah belajar. Dan tidak boleh dunar riwayati syahadati, bukan riwayat yang nyeleneh sendiri di luar qiraah sab'ah. Kok ada yang mengatakan guru ini dibaca seperti ini, dibaca seperti ini, beda sama yang lain, itu tidak boleh kita pakai. Ya sudah usah baca sing aneh, baca dengan qiraah yang sudah mutawatir, yang sudah masyhur, yaitu qiraah sab'ah. Kalau bagi pemula ya qiraah biasa. Qiraahnya Imam Asim itu yang banyak dipakai terutama oleh umat Islam di Indonesia. Ya seperti itu, seperti biasa itu. Kalau baru pemula sudah dicampur-campur nanti tidak karu-karuan. Satu bacaan, satu surat bacaannya malah kacau ya. Kalau bagi pemula atau bagi orang masyarakat biasa, ya satu menggunakan satu qiraahnya, ikuti satu imam saja yang dirasa yang sudah diajarkan oleh para ulama, para guru-guru kita. Jangan pakai yang nyeleneh-nyeleneh. Itu kadang ada yang suka pakai qiraah yang beda sama yang lain biar kelihatan pinternya. Biar kelihatan pinternya, karena orang-orang nggak tahu. Waman lan utawi sapane wong qara'a iku lamun maca sapa man
bisyadati kelawan riwayat kang trecel. Atau trecel itu sebetulnya arti dari syada itu menyalahi aturan. Menyalahi aturan dalam qiraah sab'ah bagaimana kok ndak ada. Ndak ada, dia pakai aturan buatan sendiri atau dari mana entah dapatnya. Dengan bacaan yang syad trecel menyalahi aturan, yajibu mongko wajib takrifuhu apa merohake man bitahrimiha kelawan harame qira'a bisyada. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan riwayat yang nyeleneh tadi, yang menyalahi atau tidak sesuai dengan aturan mayoritas para ulama, maka wajib kita ingatkan, Kang, Mbak, gak boleh baca seperti itu. Ndak usah baca dibuat aneh. Ikuti saja guru-guru kita bagaimana mengajarkan, jangan yang aneh-aneh, apalagi gak jelas. Dia gak tahu ini qiraahnya siapa, yang diikuti imam siapa. Kalau gak ngerti wis tambah ndak karu-karuan. Jadi biasanya ulama itu mengajarkan qiraah sab'ah itu kalau dalam qiraahnya satu imam itu dia betul-betul sudah sangat menguasai. Orang ini ngajinya sudah sangat bagus, fasih, ngajinya fasih, hafal, lancar dan lain sebagainya. Itu biasanya baru dinaikkan, diajarkan qiraah sab'ah. Bukan orang baru belajar baca Quran langsung diajari qiraah sab'ah, ya kacau nanti. Seperti halnya orang ngaji ilmu fikih. Para ulama mengajarkan kalau santri-santri tahap pemula atau menengah itu pasti hanya diajarkan satu madhab Syafi'i. Biasanya orang kalau ilmunya masih sedikit kok belajar 4 madhab, jadinya malah ndak karu-karuan. Kacau dia, bingung kan? Akhirnya dia ngambil kesimpulan aneh. Dia mencampur adukkan madhab itu yang tidak diperbolehkan. Jadi para ulama banyak belajar madhab di luar Syafi'i itu. Tapi kalau pengetahuan fikih madhab Syafi'inya sudah matang, baru belajar madhab yang lain, madhab Hanafi, Maliki, Hambali, baru belajar ke situ. Tapi kalau pemula ndak usah tanya, wes satu madhab saja. Nggih. Kalau belum apa-apa sudah belajar pendapat sangat aneh, ya pendapat yang masyhur dari madhab Syafi'i itu yang dipakai dulu. Madhab Syafi'i nanti kalau sudah sangat mahir baru silahkan belajar madhab yang lain. Nah, biasanya kadang ada orang itu ngajinya kurang, kadang terus kuliah di situ ada perbandingan madhab, tapi karena dasarnya kurang, akhirnya kacau dia jadi mencampur adukkan madhab ndak karu-karuan, bingung sendiri dia. Pulang-pulang ke masyarakat dia jadi orang aneh. Aneh, akhirnya tidak diterima masyarakat. Orang ini malah aneh. Buat aturan yang aneh ya wes. Karena apa? Dia belum paham betul satu madhab, sudah belajar banyak madhab. Baca Quran juga sama. Qiraahnya Imam Asim dimatangkan dulu, baru belajar imam yang lain. Kama kaya perkara alaihi kang iku ing atase al jumhuru utawi akeh ulama. Jadi kalau ada orang baca Quran kok nyeleneh harus kita ingatkan, kita kasih tahu itu haram, tidak boleh baca Quran aneh-aneh itu seperti yang diajarkan oleh para ulama saja. Nah, itu kalau nyeleneh hukumnya haram seperti pendapat mayoritas ulama. Ingkana wajib diberitahu ingkana lamun ana sapa man jahilan iku wong kang bodoh, orang ngerti. Kita kasih tahu kalau dia itu orang nggak ngerti. Santri
baru pemula, baru tahu sedikit-sedikit. Nah, jadi dia masih jahil, masih bodoh, masih pengetahuannya masih minim. Harus kita kasih tahu. Wa ta'ziruhu lan ngapoake man. Ditakzir, dikasih hukuman. Waman uhulan nyegah man minha saking koro abisyadah. Koro abisyadah ingkana lamun ana sapa man aliman iku wong kang pinter. Kalau dia orang pinter, Pak. Kalau dia orang pinter, ya wajibnya apa? Memberitahu wa ta'ziru, wajib dikasih hukuman malah. Dia sudah enggak tahu kalau ini itu bacaan syadah, bacaan yang tidak sesuai atau aturan kok kamu pakai. Itu orangnya bukan sekedar dikasih tahu, dia sudah ngerti. Kalau yang ngerti langsung ditakzir saja, dihukum saja. Waman uhu dan dilarang, jangan sampai kamu ulangi. Kasih ditakzir saja. Sudah tahu kok masih diterjang. Sudah tahu kalau itu bacaan yang tidak sesuai aturan kok masih dipakai. Itu harus ditakzir malah, dikasih hukuman. Kalau di pondok ya ditakzir sama pengurusnya sama gurunya. Tapi kalau di negara Islam mungkin ditakzir oleh pemerintah. Tapi nek nang masyarakat ya diingatkan siapa yang ngerti lah. Wallahu a'lam.